Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Pramudia Syahrul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PHP dasar. Nanti yang akan kita pelajari adalah macam variabel dengan beserta penjelasannya, juga contoh penggunaannya, kemudian penggunaan macam operator dan penggunaan function. Oke, kita langsung saja masuk ke kode editor. Nah, di sini saya masih memakai Sublime Text karena ringan. Kadang juga masih nge-lag juga. Oke, langsung kita buat saja. Oke. Kemudian kita buat penutupnya juga. Pertama-tama kita kasih judul terlebih dahulu. Kita kasih terserah. Ini bebas kalau teman-teman mau ngasih enter di awal atau tidak, tapi kalau saya biasanya saya kasih enter agar tidak terlalu mepet dengan bagian atas dari halaman. Kemudian kita kasih judul heading 1, belajar PHP dasar. Kita tutup heading 1 nya. Kita save saja terlebih dahulu. Kita save dengan nama kedua.php. Nah, coba kita lihat localhost kedua.php. Oh, kok nonton? Oh, ini salah ketik ke udah kedua.php. Nah, di sini sudah muncul judulnya belajar PHP dasar. Oke teman-teman, yang pertama-tama adalah variabel. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah belajar tentang PHP atau sudah pernah belajar tentang variabel, mungkin tidak asing dengan kata-kata ini. Tapi ini PHP yang PHP loh ya, bukan PHP yang PHP-in gitu. Dan bagi teman-teman yang belum pernah belajar tentang variabel atau PHP, jangan khawatir, kita akan belajar bersama-sama di sini. Nah, apa sih itu variabel PHP? Variabel PHP merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Sesuai dengan namanya, isi dari variabel bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung kebutuhan. Nah, kita kasih contoh. Seperti ini. Teks. Terserah mau diisi apa. Di sini saya isi halo Pram. Nah, variabel sendiri itu menggunakan sintaks dolar atau S yang ada garisnya. Terus kita buat juga variabel X, kita isi dengan nilai 2, dan variabel Y kita isi dengan nilai 3. Kenapa saya memilih nilai 2 dan 3? Karena itu tanggal lahir saya. Kalau 3 bukan. Kita kasih echo, kita kasih enter. Nah, ini hanyalah sebuah deklarasi. Kalau di save atau di compile tidak akan keluar di sini karena hanya sebuah deklarasi saja. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Oke, cara memunculkannya adalah sebagai berikut. Oke, kita kasih dulu tulisan contoh
variabel karakter atau kalimat. Kita kasih enter 2 kali agar nanti tidak bergabung dengan bawahnya. Oke, sudah. Kemudian kita ketik echo $text. Nah, ini kalau cara mengambil yang variabel yang berisi bernilai karakter atau kalimat. Ini kita kasih itu lagi. Dan kita buat contoh variabel angka. Nah, variabel kepencet maaf, angka. Nah, variabel angka itu yang adalah yang ini, yang X dan Y. Kalau yang teks itu adalah variabel karakter atau kalimat. Kemudian kita kasih ini juga. Lalu kita buat nilai X adalah, nah ini cara memanggil yang variabel angka seperti ini. Ini kita kasih titik dolar lalu variabelnya, kemudian kasih titik lagi. Nah, ini kasih enter lagi, kemudian ditutup. Yang Y juga sama namun agak berbeda nanti untuk penutupnya. Nilai Y adalah titik dolar Y, langsung tutup. Kemudian kita kasih enter lagi, save dulu, lalu refresh di browser. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman kok. H1 adalah belajar, kemudian H2-nya variabel, dan H3-nya apa itu PHP. Oh, di sini ternyata kurang tanda tanya ya, pertanyaan tapi nggak ada tanda tanyanya. Nah, di sini sudah ada tanda tanyanya. Nah, di sini juga sudah masuk pengertian yang kita ketik di subline text-nya. Kemudian ini contohnya, contoh variabel karakter atau kalimat halo Pram. Nah, di sini tertulis halo Pram. Kemudian untuk yang contoh variabel angka, nilai X adalah 2 dan nilai Y adalah 2. Kita buktikan nilai X adalah 2 dan nilai Y adalah 3. Berarti sudah berhasil untuk contoh variabelnya. Oke, kemudian ada macam variabel. Ya. Macam-macam variabel PHP, yang pertama adalah global. Nah, variabel global. Variabel global ini adalah sebuah variabel yang dideklarasikan di luar function. Variabel ini hanya bisa diakses dari luar function. Jadi kalau mencoba mengakses variabel global dari dalam function, maka akan terjadi error. Langsung saja kita contohkan. Kita bikin dulu echo contoh variabel global. Jangan lupa kasih enter.
lalu kita deklarasikan apa ya enaknya, global variabel G aja, global ya. Ini adalah deklarasi variabel G. Kok belum dikasih nilai, lupa. Kita kasih nilai 9, G 9. Lalu kita buat function di sini, function namanya pram global. Untuk penamaan functionnya terserah teman-teman, karena di sini saya mencontohkan untuk variable globalnya, jadi saya namakan pram global. Oke. Lalu di dalam function kita buat echo nilai, kita panggil kita panggil variabel G yang dari luar function. Kita coba nilai G di dalam function adalah sini, cara manggilnya tadi G. Lalu kita tutup. Lalu di luar function kita juga coba panggil pram globalnya. Kita coba panggil functionnya. Kita kasih enter. Lalu di sini kita juga panggil nilai atau variabel G yang dari luar function. Nilai G di luar function adalah titik $G, tutup. Nah, kita save, lalu coba kita refresh. Oke, di browser sudah muncul teman-teman macam-macam variabel PHP, variabel global, pengertiannya, dan contoh. Nah, ini contoh variabel global. Di sini terdapat pop-up warning undefined variable $G atau undefined variable G in fxm docs online 38. Coba kita kembali ke Sublime Text 38, kita cari. Nah, di sini 38 adalah echo yang terdapat di dalam function. Nah, karena ini tadi adalah variabel global, maka jika memanggil function dari dalam jika memanggil variabel dari dalam function tidak akan bisa, dan di sini terbukti terdapat pop-up error undefined variable. Jadi yang keluar hanya nilai G di dalam function adalah, tapi di sini kosong karena error ini tadi. Kemudian yang coba kita panggil yang ada di luar, kita panggil dari luar variabelnya, nilai G di luar function adalah 9. Di sini muncul karena variabel global bisa dipanggil di luar function. Yang selanjutnya, setelah variabel global terdapat variabel lokal. Nah, variabel lokal adalah sebuah variabel yang dideklarasikan dengan menggunakan function atau di dalam function. Variabel ini hanya bisa diakses dari dalam function. Kebalikannya dari variabel global tadi. Kalau variabel global tadi hanya bisa diakses dari luar function, kalau variabel lokal hanya bisa diakses dari dalam function. Langsung kita buat contohnya saja. Kita bikin echo contoh
ini tadi kok L nya 2. Nah, contoh variabel lokal. Oke, kita langsung buat function apa ya namanya, oh ya, param lokal. Karena tadi param global untuk global, sekarang untuk contoh lokal kita buat function yang bernama param lokal. Kemudian kita deklarasikan di dalam functionnya echo s dollar sebagai variabel apa ya, L aja deh karena lokal, L yang bernilai 6. Kemudian echo nilai L di dalam function adalah lalu di luar function kita juga panggil functionnya, kemudian jangan lupa kasih enter agar tidak mepet, dan coba kita panggil nilai L di luar function adalah gitu. Oke, kita coba save, kemudian kita refresh di browser. Nah, seperti ini bisa dilihat di sini lokal, kemudian contoh variabel lokal nilai L di dalam function adalah 6. Kita buktikan tadi nilainya berapa, 6 dalam function ya. Lalu di luar function terdapat pop-up warning yang muncul seperti ketika variabel global tadi memanggil variabel dari dalam function. Nah, di sini pop-up warningnya adalah undefined variable L di line ke-56. Coba kita kembali ke sublime text, kemudian cari line ke-56. Nah, tepat line ke-56 adalah ini yang berusaha memanggil variabel yang ada di dalam function. Oke, berarti gagal. Berarti benar kalau variabel lokal hanya bisa diakses di dalam function dan tidak bisa diakses di luar function. Begitupun variabel global hanya bisa diakses di luar function dan tidak bisa diakses di dalam function. Lalu, apakah tidak ada cara lain untuk memanggil variabel global di dalam function? Tentu ada caranya. Nah, langsung kita praktekkan aja caranya. Contoh apa ya, PHP gitu aja ya. Pertama-tama kita deklarasikan dulu variabelnya apa ya namanya, variabel m sama n aja. Variabel m sama dengan 2, kemudian variabel n sama dengan 3. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita namain PHP. Kita namain dulu. Nah, caranya adalah kita deklarasikan lagi
variabel yang ada di luar function ke dalam function dengan cara ini. Ya, kita ketikkan sintaks global, kemudian variabel n, ya, variabel n. Nah, ini adalah cara deklarasinya. Kita buat contoh apa ya, y sama dengan variabel n tambah variabel n. Ya, coba kita buat contoh jumlah, kita jumlahkan variabelnya, lalu kita panggil fungsinya from apa tadi, PHP ya, echo. Nah, coba kita save, lalu kita refresh lagi. Oh, ternyata terdapat pop-up error nih, undefined variable. Oh, bukan ya, nilai L di luar mungkin ada juga. Kok jadi gitu ya? Oh, variabel y nya coba kita ganti dengan n, coba berhasil apa enggak ya? Sama kita membacanya di atas. Ya, ternyata berhasil. Oke. Di sini muncul ya. Bentar, kita kasih echo aja seperti ini. Echo. Kita kasih enter agar tidak nyambung dulu. Nah, refresh. Ternyata malah di sini. Coba kita buat di ini lain aja biar nggak nyambung. Di file lain, kita buat file lain. Oke, ini nggak usah, nggak perlu. Nah, kita save dengan PHP aja, copy aja. fg function global buat PHP. Oh yeah, kita lupa ngasih. Kalau ini nggak bakal kebaca jadi file PHP dong. Kita tutup, kita save lagi. Kemudian coba kita di file yang berbeda agar tidak nyambung dengan yang ada di atasnya. Apa tadi ya, fg. Kita enter. Nah, di sini udah keluar 5, berarti 2 tambah 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti berhasil deklarasi dari dalam function untuk memanggil variabel global yang ada di luar function. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke sini lagi. Oke, setelah variabel global dan variabel lokal, ada satu lagi yaitu variabel statik atau variabel statis. Nah, variabel statis ini adalah sebuah variabel yang dideklarasikan menggunakan keyword statik di luar method, tetapi masih di dalam suatu kelas atau masih dalam satu kelas. Nah, variabel ini dipakai agar nilai variabel tidak terhapus atau dihapus secara langsung. Oke, langsung kita pakaikan.
ya lalu kita bikin contoh seperti biasa. Kita kasih ini dulu, contoh variabel statis, terus jangan lupa kasih enter ya, 2 kali aja. Nah kemudian kita deklarasikan fungsinya. Maksud saja salah sintak function, kita kasih nama from fungsi. Lalu kita gariskan dengan static x sama dengan 0. Kemudian echo x, variabel x kemudian variabel x plus plus. Lalu di sini kita panggil fungsinya. Apa tadi ya? From coba kita panggil berapa ya enaknya, 0 sampai 7 aja ya, 3, 4, 5, 7 ya. Oke, mari kita coba kita save. Nah kenapa ini tadi 0 dan kemudian di sini ada variabel x plus plus? Nah, karena kalau dipanggil seperti ini akan dimulai dari 0 kemudian ditambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu. Nah kita lihat langsung aja. Nah seperti ini di paling bawah, jok bawah sendiri ya, dimulai dari 0 1 2 3 4 5 6 7. Benar kan? Berarti statis juga sudah berhasil. Nah teman-teman, kita tadi udah belajar variabel dan juga operator. Berarti yang terakhir, nah ini yang ketiga ya, yang terakhir. Yang ketiga adalah fungsi atau function. Nah, apa sih function itu atau fungsi itu? Nah, fungsi adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok. Fungsi dapat digunakan ulang tanpa harus menulis ulang instruksi yang terdapat di dalamnya. Nah, mungkin kalau buat yang udah buru-buru nih, apa sih gimana sih fungsi itu? Kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Nah, kita mulai dengan contoh sederhananya, echo. Ya, seperti bisa kita kasih contoh fungsi titik 2 enter. Nah, kemudian sebenarnya tadi udah banyak dipakai sih di atas, tapi lebih dijelasin lagi di sini ya. Kita kasih nama apa ya? Pokoknya harus ada yang bel-bel from-nya. From fungsi. Kemudian isinya echo halo, enter. Kenalin nama
aku dan dia ya betul kasih enter ya, kasih enter aja deh dulu. Apa ya, informasi apa? Oh ya, saya kasih name aja. Dulu. Oh ya, dengan name itu 91129. Nah ini adalah name kuliah saya sih, kalau apa ya dimasukin ke sini. Oh iya, kita kelupaan sesuatu. Enter. Nah setelah itu kita panggil. Save dulu, lalu kita refresh. Kenapa nih? Cannot read it. Oh nggak bisa. Oh berarti di atas tadi udah ada from fungsi ya. Nah ganti apa ya, from function aja deh gitu ya. Seperti ini ya, harusnya berhasil sih. Nah berhasil. Nah ini terus di bawah ya, bisa dilihat ini kayak sepertinya gini aja deh. Contoh fungsi, halo kenalin nama aku Pramudia Syariah. Ini udah cocok ya dengan apa yang kita ketik di subline teksnya. Nah teman-teman, function sendiri juga memiliki beberapa macam ya. Nah salah satu macam dari function atau fungsi adalah fungsi dengan parameter. Apa sih fungsi dengan parameter? Fungsi dengan parameter dipakai agar instruksi di dalam fungsi menjadi lebih dinamis. Kita dapat menggunakan parameter untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam fungsi. Jadi nilai tersebut akan diolah di dalam fungsi. Nah, untuk yang bingung dengan deskripsi singkat dari saya, mungkin bisa langsung melihat di contohnya aja ya, di mana sih fungsi dengan parameter itu. Oke ya, pertama-tama kita awali dulu seperti biasa, contoh fungsi dengan parameter titik 2 enter tutup ya. Function ya salah sintaksnya. Function from apa ya, perkenalan aja deh, perkenalan. Nah di sini, di dalam sini parameternya ada nama dan kata. Nah untuk echo, kita buat echo variabel kata itu kita kasih koma ya. Lalu kita buat echo lagi, perkenalkan nama saya, titik variabel nama, titik enter. Dan echo senang berkenalan dengan Anda, enter. Nah lalu di sini
fungsi yang sudah dibuat. Fungsi yang sudah dibuat ya ini tadi perkenalan. Kemudian isinya parameternya kita isi ya, nama parameternya. Kemudian parameter yang kedua adalah kata yang ingin disampaikan apa. Simpel aja hola. Echo, enter. Kok di sini bukan ya? Lalu di sini variabel saya sama dengan ini nama yang beda ya, nama yang beda karena ini menanggapi satu sama lain. Di sini adalah garis pemisah untuk garis pemisahnya. Ini fana nih, fana aja deh. Nah biar dua kata juga, biar kok dua kata, biar satu kata. Kita tutup. Nah kita tutup. Kemudian di sini ada variabel salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian kita panggil fungsinya lagi. Perkenalan. Ini diisi dengan saya dan variabel salam. Oke, sudah selesai. Mari kita save dulu, kemudian refresh di webnya. Nah, di sini terdapat error unexpected variable saya expecting in. Oke teman-teman, jika terjadi error seperti ini, teman-teman nggak perlu panik. Coba untuk fokus ke codingannya lagi yang ada di subdomain text, atau fokus membaca pop-up errornya. Di sini mari kita baca lagi ya, unexpected variable saya expecting atau titik koma. Nah ternyata, di sini ketemu nih untuk HR-nya ternyata belum ditutup. Nah coba kita save dan kita lakukan refresh. Nah berhasil teman-teman. Ya itu tadi adalah maintenance atau problem solving ya. Kalau ada masalah tidak perlu panik, kita coba untuk fokus lagi untuk menemukan masalahnya apa. Nah di sini sudah keluar ya guys ya teman-teman ya, apa contoh fungsi dengan parameter hola, perkenalkan nama saya Pram, senang berkenalan dengan Anda. Kemudian di sini selamat pagi, perkenalkan nama saya Fana, senang berkenalan dengan Anda. Seperti itu ya teman-teman untuk fungsi dengan parameter. Selain fungsi dengan parameter, ada juga fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, fungsi yang mengembalikan nilai adalah hasil pengolahan nilai dari fungsi mungkin saja kita butuhkan untuk pemrosesan yang berikutnya. Maka dari itu, kita harus membuat fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai dalam fungsi dapat menggunakan sintaks return. Oke, langsung masuk ke contohnya lagi. Karena kalau hanya teori tanpa praktik itu sepertinya susah sekali untuk dipahami ya. Kita
Ya, pertama-tama kita awali dengan biasanya Eko. Contoh fungsi yang mengembalikan nilai. Ya, jangan lupa enter. Kemudian function apa ya yang biasa digunakan untuk mengembalikan nilai. Oh ya, kita coba untuk menghitung Pram Himur, hitung umur. Pram Himur. Nah, di dalam sini kita kasih variabel tahun lahir dan juga variabel tahun sekarang. Kok nggak enak ya? Kita buat kurung awalnya lagi. Nah, kemudian di dalam fungsinya kita deklarasikan umur sama dengan variabel tahun sekarang dikurangi variabel tahun lahir. Ini kita tutup dan kita return variabel umur. Ya, kemudian di luar fungsinya kita buat Eko umur saya adalah titik, kita ambil fungsinya umur, kemudian kita kasih nilai tahun lahir saya 2000, kemudian tahun sekarang 2021. Nah, sini tahun ya, ini kan spasi. Oke, kita tutup, kita save dan langsung kita coba saja. Kita coba lihat ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini contoh fungsi yang mengembalikan nilai. Ini kita kasih spasi juga deh kayaknya, agar nggak nyambung 21 tahun ini. Nah, contoh fungsi yang mengembalikan nilai seperti ini. Umur saya adalah 21 tahun. Ya, kita buktikan perhitungannya. 2021 dikurangi 2000 berarti 21. Ini sudah benar ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk fungsi yang bisa mengembalikan nilai. Contohnya adalah fungsi untuk menghitung umur. Dan fungsi terakhir yang akan kita bahas di sini adalah fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti faktorial, bilangan Fibonacci, atau pemrograman dinamis dan sebagainya. Ya, langsung masuk ke contoh aja lah. Karena dengan deskripsi singkat mungkin teman-teman juga bingung dengan deskripsinya, tapi kalau dengan contoh praktik mungkin bisa membuat teman-teman lebih
mengerti. Nah, kita buat echo seperti biasa. Contoh fungsi tanpa jangan lupa dan tutup. Function peran apa ya, faktorial ya, faktorial. Nah, di sini if, kemudian di dalam sini kita deklarasikan angka. Lalu if variabel angka kurang dari 2, return 1. Untuk mencari bilangan faktorial ada ya seperti ini. Kemudian di sini kita kasih else. Ini apa ya? Kalau nggak salah ini memang dirinya sendiri. Ini kita variabel angka peran faktorial. Ya kok F-nya besar, ntar nggak bisa jalan karena salah satu sintak aja bisa error seperti tadi ya. Kemudian variabel angka 1 tutup. Di situ di luar function kita mengambil fungsinya. Echo faktorial dari 5 adalah peran faktorial. Di sini kita kasih kalimat. Oke, semoga dia berhasil ya tanpa error. Kita save, kemudian kita refresh di web. Nah, di sini ya telah berhasil ya teman-teman ya. Contoh fungsi rekursif faktorial 5 adalah 20 atau sama dengan 20. Ya, sebenarnya masih ada satu lagi fungsi atau satu lagi function, yaitu fungsi yang memanggil fungsi yang memanggil fungsi. Oh bukan ya, fungsi yang ada di dalam fungsi. Jadi di dalam fungsi itu ada fungsi lagi, tapi karena di sini tadi nggak bisa ya, karena timur tadi tidak bisa diredeklarasi. Coba kita buat file baru aja, php itu ya, function apa ya ini, kenalan. Ya, sebenarnya ini fungsi yang tadi, tapi karena jika kita deklarasi ulang, maka akan terjadi error seperti yang tadi kita alami ya. Ini kita save dulu aja deh ya. Enak dipandang apa ya, fdf fungsi dalam fungsi .php dan kenalan
sama kita kasih variabel nama dan salam. Nah, di sini salamnya langsung kita isi dengan apa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu kurung echo variabel salam titik dan koma tutup. Sini echo untuk enter, kita bikin enter, lalu kita kasih echo lagi. Di sini kita tulis kenalkan nama saya. Nah, ini variabel nama titik enter tutup. Kemudian di sini saya kasih keterangannya mengambil fungsi yang lain echo saya berusia titik terang umur aja, itu umur karena saya berusia 2021 titik ya, terus spasi tahun dan kasih enter ya, dengan tutup lagi. Lalu echo senang berkenalan dengan Anda. Enter. Nah, seperti ini ya. Di sini kita panggil fungsinya lagi, mengambil fungsi kenalan. Fungsi kenalan tadi bernama kenalan. Bisa ya kira-kira. Tapi di dalamnya kita kasih nama langsung. Untuk enter, save. Ya, kita coba bisa atau tidak. Kemudian angka error call to the file from human online 8. Nah, ya di sini ada error lagi. Coba kita cari gimana errornya. Saya berusia ini kita bantu apakah akan masih sama ya, online 8 pukul 8 RAM dulu. Ditutup kemudian
Oh iya teman-teman, ternyata lupa kenapa kok bisa error di line 8 di RAM Himur, karena kita belum membuat fungsi RAM Himurnya. Membuat fungsi Himur hitung umur, function RAM Himur year tahun lahir, variabel tahun sekarang, kurung awal buka, variabel umur sama dengan variabel tahun lahir, oh iya tahun sekarang ya, dikurangi tahun lahir. Nah, kita return variabel umur. Nah, sepertinya ini nih, udah bisa nih. Nah, ternyata kita lupa membuat fungsi hitung umurnya. Ya, di sini bisa kita lihat. Assalamualaikum, kenalkan nama saya Kalidia Syarul F. Saya berusia 21 tahun, senang berkenal dengan Anda. Nah, seperti ini contoh dari fungsi di dalam fungsi atau memenuhi fungsi yang lain. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu belajar PHP dasar kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan mengenai belajar PHP dasar ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.